Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wisnu Atami dalam mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang urgensi pendidikan Pancasila dan sejarah perkembangan Pancasila. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk memahami fenomena permasalahan bangsa. Capaian pembelajaran dari pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang sangat mungkin menjadi permasalahan bangsa dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Untuk melihat secara holistik mengenai fenomena permasalahan yang dihadapi saat ini oleh bangsa Indonesia, saya akan membagi 3 permasalahan besar yang saat ini tidak hanya dianggap sebagai permasalahan global, tetapi juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama, persoalan tentang climate change. Yang kedua, tentang perilaku KKN sebagai penyakit masyarakat yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, berkaitan dengan dampak negatif globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim mendefinisikan bahwa climate change sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Mudahnya, dalam konteks pendidikan Pancasila, yang dimaksud dengan climate change merupakan dampak dan fenomena perubahan iklim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari penurunan terhadap akses mendapatkan air bersih, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Lalu, kerusakan lingkungan yang bisa kita ketemui hampir seluruh daerah negara tercinta kita ini, hingga perubahan iklim yang tidak menentu. Jadi, pertanyaannya, apa yang salah? Yang salah itu buminya atau manusianya? Apa saja fenomena-fenomena yang dapat kita jumpai saat ini di sekitar kita? Pada gambar pertama, barangkali kita pernah merasakan kalau zaman dulu, zaman bapak ibu atau kakek nenek kita, air itu melimpah ruah, bahkan mau minum tinggal ambil air di sungai, kemudian dimasak. Saat ini, ketersediaan air bersih menjadi isu yang sering kita jumpai di masyarakat. Dulu, ide untuk menjual air kemasan itu dianggap tidak masuk akal karena menjual apa yang semua orang bisa dapatkan tanpa harus membayar. Tapi, nyatanya dekade ini air kemasan merupakan salah satu usaha paling diminati karena kebutuhan akan mendapatkan air bersih semakin hari semakin berkurang. Dan lagi, berita tentang kerusakan lingkungan mulai dari kebakaran hutan hingga hutan yang disulap jadi lahan sawit tidak mempertimbangkan dari sisi flora maupun fauna yang ada di dalam hutan tersebut hingga lahan-lahan adat yang tergusur karena kepentingan korporasi. Yang ketiga, habit yang nggak banget buat kita lakuin, kayak gambar terakhir nih, tentang bahaya limbah dari hasil limbah rumah tangga hingga limbah pabrik yang tidak ramah lingkungan. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Mulai dari pentingnya akses untuk mendapatkan air bersih, tindakan eksplorasi alam yang berlebihan, hingga perilaku buang sampah sembarangan ini menjadi permasalahan bersama untuk dapat dicarikan solusi-solusinya. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, yaitu perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai penyakit masyarakat yang mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan pada fenomena permasalahan bangsa Indonesia tersebut? Yaitu penyiapan warga negara muda abad 21 dalam mengisi peran sebagai good and young citizen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari penyiapan kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan skill dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman, juga membentuk watak dan karakter sesuai dengan unsur ciri khas bangsa Indonesia. Sekian untuk pemaparan materi hari ini. Semoga materi kita dapat menginspirasi teman-teman mahasiswa semua untuk dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya, Wisnu Atami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.